Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Ria TW di channel Ria TW Official. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang eco-print itu apa. Pembahasan ini adalah pembahasan dari kelanjutan dua video aku sebelumnya. Jadi teman-teman yang belum nonton, teman-teman bisa nonton dua video aku tadi. Terus teman-teman jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan juga jangan lupa komen untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang. Oke, ditunggu. Oke, langsung aja kita bahas tentang eco-print itu apa. Eco-print itu adalah bagian dari teknik pewarnaan alami. Dan eco-print itu sebenarnya udah ada dari zaman dahulu. Akan tetapi istilah ini tuh kembali lagi populer di tahun 2000-an. Siapa yang mempopulerkannya? Dia adalah India Flynn. Dia mempopulerkan pada tahun 2006 dan kemudian menerbitkan sebuah buku tentang eco-print pada tahun 2008. Teman-teman yang ingin tahu India Flynn itu siapa dan bagaimana ceritanya, teman-teman bisa nonton videonya. Aku akan kasih linknya di bawah di deskripsi aku. Oke, jadi eco-print itu apa? Eco-print adalah teknik mentransfer warna dan bentuk dari daun atau bunga pada permukaan kain secara langsung. Kain-kain yang digunakan dalam eco-print adalah kain-kain yang mengandung serat alami. Semakin tinggi kadar serat alaminya, maka semakin bagus kain itu untuk menyerap warna dan motif dari daun. Teknik-teknik dalam eco-print itu ada 3. Yang pertama adalah teknik kukus atau teknik rebus. Yang kedua adalah teknik pounding atau pukul. Dan yang ketiga adalah teknik fermentasi. Untuk teknik fermentasi ini jarang sekali dilakukan oleh banyak orang karena teknik ini tuh memakan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan dengan 2 teknik sebelumnya. Nah, pengembangan eco-print itu bisa mengakibatkan 2 dampak. Dampak yang pertama, alam akan semakin lestari. Dampak yang kedua adalah alam akan semakin rusak. Alam semakin lestari itu seperti apa? Alam semakin lestari ketika pengembangan eco-print motifnya itu tidak hanya untuk ekonomi, tetapi untuk menjaga kelestarian alam, untuk menjaga hubungan sosial dalam masyarakat. Contohnya seperti apa? Contohnya orang-orang yang mengembangkan eco-print tapi dia juga ikut menanam tanaman, menanam pohon, menanam bunga, sehingga dia tidak hanya mengambil manfaat dari alam, tapi juga menjaga kelestarian alam itu sendiri. Yang kedua, ikut mengolah sampah hasil pengolahan eco-print, seperti menjadikan daun-daun sisa eco-print sebagai pupuk. Yang ketiga, mereka-mereka yang tidak mengambil tanaman di tunas-tunasnya, karena kalau kita mengambil tunas, nanti tanaman bisa mati. Kita mengambil bagian tanaman itu nomor 2, nomor 3 dari tunas. Kemudian mengambil bunga itu sesuai masa panennya, mengambil buah pada masa panennya, sehingga keberlangsungan alam itu benar-benar terjaga. Sementara eco-print yang mengakibatkan alam rusak itu adalah ketika pengembangan eco-print tidak beretika dan hanya mengedepankan motif ekonomi saja. Dia abai terhadap masalah alam dan juga masalah sosial. Contohnya seperti apa? Contohnya orang-orang yang ikut mengambil manfaat dari alam tapi tidak mau menanam kembali. Orang-orang yang main mengambil tunas dari tanaman sehingga tanamannya menjadi mati. Yang mengambil bunga, daun, potek sana, potek sini tanpa tahu nanti kelanjutan tanaman itu seperti apa. Semua pilihan itu tuh ada di tangan kita. Kita sebagai penggiat eco-print, penggiat eco-fashion, memilih yang mana, memilih yang beretika atau yang tak beretika gitu. Semua akan ada dampaknya bagi alam dan juga bagi sosial di sekitar kita.
Ingat bahwa eco fashion dan juga sustainable fashion tujuannya adalah untuk menjaga alam, bukan untuk merusak alam. Oke, teman-teman yang pengen tahu perkembangan eco fashion di 5 tahun terakhir ini, kita bisa cek bareng-bareng di Google Trends. Alamatnya di trends.google.co.id, dan kita cek bareng-bareng aja. Oke, untuk mengetahui perkembangan tentang tren eco fashion di berbagai negara di dunia, kita dapat melihatnya di Google Trends. Alamatnya di trends.google.co.id. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Di bagian penelusuran topik, kita masukkan istilah eco fashion. Kemudian kita tambah, karena kita ingin membandingkan dengan sustainable fashion, kita ketik sustainable fashion. Oke, data yang muncul adalah data di Indonesia dalam waktu 12 bulan terakhir. Karena kita ingin tahu yang lebih akurat dan data-data di seluruh dunia, filter negara kita ambil di seluruh dunia. Untuk filter periode, kita pilih 5 tahun terakhir. Selebihnya sama. Nah, di sini yang ditampilkan adalah data dalam bentuk grafik, dalam bentuk peta, dan juga dalam bentuk tabel. Nah, dalam bentuk grafik kita baca bareng-bareng. Kalau yang merah itu tandanya adalah sustainable fashion, yang biru adalah eco fashion. Nah, dilihat dari garis grafiknya itu, kalau perkembangan sustainable fashion itu cenderung naik, sementara eco fashion itu cenderung fluktuatif. Dilihat dari nilainya yang di sebelah kiri, kalau minat masyarakat terhadap sustainable itu lebih tinggi dibandingkan dengan eco fashion. Dengan kata lain, sustainable fashion itu lebih populer dibandingkan dengan eco fashion. Nah, dilihat dari peta ini adalah peta hasil dominasi, perhitungan dominasi dengan menggunakan teknik persentase ya. Warna merah itu menunjukkan kalau dominan sustainable fashion, warna biru dominan eco fashion, warna abu tidak ada dominasi keduanya. Nah, untuk minat eco fashion itu paling tinggi adalah di negara Brazil, kemudian Ceko, Indonesia. Indonesia masuk ke nomor ketiga. Nah, di Indonesia itu eco fashion lebih populer dibandingkan dengan sustainable fashion. Sementara untuk sustainable fashion paling tinggi itu Irlandia, Singapura, Hong Kong, Selandia Baru. Nah, tabel ini urut ya, secara ranking dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Dari peta ini juga kita bisa melihat kalau memang sustainable fashion lebih populer untuk masyarakat negara maju dibandingkan dengan masyarakat negara berkembang. Hasil dari peta ini kita juga dapat menyimpulkan dua aspek. Bisa saja memang masyarakat negara maju itu tingkat kesadaran akan keberlanjutan itu lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di negara berkembang. Yang kedua, lingkungan di negara berkembang memang masih asri, belum ada pencemaran. Sehingga hal ini berbeda dengan masyarakat di negara maju yang memang industrinya sudah berkembang dan terjadi pencemaran. Nah, hasil perhitungan di sini dan di sini ini menjadi dasar dalam perhitungan dominasi di peta yang ini. Sehingga peta yang ini itu akan sangat berbeda dengan dua peta di bawah. Sekali lagi, ini adalah dari hasil presentase, bukan hasil perhitungan nilai. Oke. Itu penjelasan singkat dari aku tentang tren eco fashion dan juga sustainable fashion di berbagai negara di dunia. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengembangkan eco fashion di Indonesia itu masih bisa banget, karena memang tren eco fashion di Indonesia itu cukup tinggi dan juga masih perkembangannya itu masih bagus, karena memang saat-saat ini tuh trennya adalah tentang sustainable fashion dan juga eco fashion, semua kembali ke alam. Oke, sekian penjelasan aku dari Google Trends, semoga bermanfaat. Oke, sekian video dari aku.
Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi, video ini tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Apabila ada kata-kata aku atau kalimat aku yang sekiranya tidak pantas atau kurang tepat, teman-teman dapat membenarkannya di kolom komentar. Jadilah netizen yang bijak dan pandai dalam bersosial media. Dan jangan lupa bersyukur. Salam dari aku, salam dari Ria Dewi Official.